Saya akan sharing dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Kristen Radikal. Tujuan saya sharing berbagi pengajaran firman Tuhan ini adalah mengajak Bapak Ibu Saudara semua, Anda semua untuk kita jadi Kristen-Kristen yang radikal. Bukan Kristen yang setengah-setengah. Bukan Kristen yang antara panas sama dingin, nanti dimuntahkan sama Tuhan. Tuhan gak suka Kristen yang suam, Kristen yang antara panas sama dingin gitu. Yang separuh-separuh, 50-50 enggak. Radikal jadi Kristen. Nah, maksud saya mengajak kita jadi Kristen radikal bukan Kristen yang ngajak kekerasan gitu. Orang gak seiman sama kita lawan. Bukan itu maksudnya. Kita bikin kerusuhan, kita lakukan sesuatu yang anarkisme kepada orang yang gak sepaham dengan iman Kristen. Bukan itu. Saya aja Anda radikal secara iman kepada Tuhan. Radikalnya sama Tuhan. Rohani kita, kasih kita, kepercayaan kita mesti radikal. Gak boleh separuh-separuh. Mesti 100% sepenuhnya radikal dengan Tuhan. Nah, untuk mengerti ini, mari kita baca dulu ayatnya sebagai pendahuluan. Dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 29 sampai dengan ayat 30. Ayat ini mengajar kepada kita kalau jadi Kristen mesti radikal, saudara ya. Saya baca ayat 29 lalu 30-nya sama-sama ya kita baca. Matius 5 ayat 29 saya membacanya, begini kata firman Allah. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, ya dicungkil tadi, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30-nya sama-sama jemaat Tuhan kita baca 2, 3. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Mari kita sama-sama belajar sebetulnya apa pengertian dari salah satu ajaran Yesus yang paling keras. Ini saya boleh katakan salah satu ajaran Yesus yang kalau kita tidak memahaminya secara tepat, kalau kita tidak memahami ajaran Yesus secara benar, kayaknya ajaran ini bikin bulu kuduk kita merinding gitu kira-kira saudara ya. Ajaran ini kalau tidak dipahami dengan tepat, dengan benar, jangan-jangan kita orang Kristen berpikir menduga begini. Aduh, Tuhan Yesus tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana tidak dikatakan kalau mata kita menyesatkan kita, cungkil mata buang. Bikin apa katanya? Masuk sorga tapi dengan kondisi seperti itu badannya. Bahkan kalau dikatakan tangan kita bikin kita jatuh dalam dosa tangan kanan, penggal, potong, buang itu tangan. Alkitab keras katakan, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh tapi masuk neraka. Ayat ini keras ya. Makanya saya ulang, pengajaran yang satu ini yang Tuhan lepaskan diajarkan ini, kalau kita memahaminya dengan cara yang tidak tepat, dengan cara tidak benar, merinding kita dengarnya. Kita berpikir, ajaran apaan ini ya? Ajaran kok rasanya mengerikan ini orang Kristen. Ya, ini ajaran yang tidak beri kemanusiaan, tidak ada kemanusiaan, tidak ada namanya belas kasihan. Tapi mari kita belajar baik-baik. Saya yakin dengan yang saya katakan sama saudara sebentar ini, saya percaya sekali bahwa apa yang Yesus ajarkan, perkataan yang paling keras yang satu ini, zaman sekarang masa perjanjian baru, setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia menggenapi segala hukum Taurat di dalam tubuhnya lewat kematian, dia tanggung semuanya di kayu salib. Saya yakinnya, saya percaya sepercaya-percayanya bahwa sekarang ini, saya tegaskan, hari ini, sekarang ini, kita tidak perlu lagi melakukan kedua hal ini secara hurufiah. Ajaran yang mengatakan cungkil mata kalau menyesatkan, potong tangan kalau tangan ini bikin dosa, membuat jatuh dalam dosa, mencuri, hajar orang, bunuh orang, potong tangan daripada masuk neraka gitu. Saya yakin bahwa ajaran ini sekarang kita nggak lakukan lagi seperti itu. Kalau iya, waduh,
semuanya bisa buta semua, seluruh dunia ini mata ganti mata, saudara ya. Tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Semuanya kita orang Kristen bisa cacat semua, iya kan? Makanya saya berani katakan seyakin-yakinnya sekarang gak berlaku lagi. Tetapi apa sebetulnya yang dimaksud dari ajaran Yesus ini? Tujuannya begini, ajaran Yesus dia katakan seperti itu, kalau matamu menyesatkan, cungkil matamu, buang. Lalu kalau tangan kanan bikin kamu jatuh dalam dosa, potong tanganmu, ya kan? Lalu buang tanganmu itu, penggal tangan, buang. Tujuan Yesus mengatakan ini bukan secara hurufiah kita melakukannya, secara jasmania letterless melakukannya, tapi lebih kepada arti rohani buat masa kita gereja perjanjian baru. Apa artinya? Artinya begini, kalau kita mau jadi Kristen, itu maksud tujuan Tuhan, jadi anak Tuhan, kalau kita ikut Yesus jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan jangan kompromi sama dosa. Tuhan mau lewat ajarannya yang barusan kita baca Matius 5, 29-30 tadi. Jadilah orang Kristen yang radikal. Itu kan radikal tadi. Ajarannya radikal. Kalau matamu bikin dosa, menyesatkan, lihat yang macam-macam bikin kamu jahat, tidak bisa lupa, cungkil. Kalau tanganmu bikin kamu jatuh dalam dosa, bunuh orang, tangan ini bikin mencuri, korupsi segala macam, potong tangan. Ajaran Tuhan mengingatkan kita keras. Ikut Tuhan tuh sungguh-sungguh mesti jadi Kristen radikal. Jangan kompromi sama dosa, itu loh maksudnya. Radikal dengan dosa, radikal dengan Tuhan, radikal soal mengasihi dan iman dan seterusnya. Radikal. Saya mau terangkan sedikit tentang kata radikal sama saudara. Bapak Ibu Saudara, radikal itu berasal dari kata dasar radik. Radik itu artinya adalah akar. Kalau kita mau bertobat, bertobat itu harus sampai ke akar-akarnya. Jangan Anda bertobat itu cuma di permukaan di atas. Maafkan saya ya, terus terang ya. Ada banyak di antara kita orang Kristen tanpa kita sadari, kita ke gerejanya rajin. Melayani Tuhan ya, bahkan bisa berkhotbah juga kayak saya. Banyak kan orang bisa berkhotbah. Melayani Tuhan, memimpin pujian, terima tamu, pelayan perjamuan kudus. Ya, dikasih beban tugas pekerjaan di gereja, tim besuk, tim doa, macam-macam. Ada banyak bidang-bidang pelayanan di gereja yang diatur oleh gembala dalam gereja kita masing-masing. Tapi jujur ya, kita aktifnya ke gereja minta ampun, baca Alkitab tidak pernah bolong, doa juga iya, kenceng. Dibilang bertobat, sudah bertobat. Tapi jujur saya katakan terus terang, tegas-tegasan bicara radikal. Seringkali pertobatan kita itu gak sampai ke akar-akarnya. Pertobatan yang gak sampai masuk ke dalam akar, itu bukanlah pertobatan yang radikal. Sebab pertobatan radikal itu sampai ke dalam akar. Bukan cuman permukaan, bukan cuman di atas. Waduh kelihatannya bagus ya, dia berubah ya, kelakuannya berubah ya. Tapi begitu dia dihantam masalah, mengalami kesulitan, mulut kotornya keluar, kata-kata kutukannya keluar. Karena dosa itu kira-kira 3 macam saja. Anda tahu dosa apa saja? Dosa hati sama dosa pikiran. Hati sama pikiran jadi satu, ya kan? Lalu dosa apa? Dosa perbuatan. Lalu ketiga apa? Dosa mulut. Makanya tamu kami kemarin ya khotbah hari Minggu, Pak Khairul Anwar katakan kita mesti jamu katanya. Jaga mulut, jahat, jaga hati. Masih ada satu lagi, jaga perbuatan. Ada 3 dosa. Dosa hati sama pikiran sama saudara ya. Lalu dosa mulut gak dijaga. Terus dosa perbuatan 3. Dan akar 3 dosa ini semuanya di dalam hati. Akarnya ada di dalam hati. Semua dosa akarnya dalam hati. Makanya kadang-kala orang kalau pertobatannya gak radikal, pertobatannya gak sampai mengakar ke dalam, cuma di permukaan, di atas saja itu pertobatannya. Begitu dihantam kesulitan, kena masalah tertekan, mulutnya rusak keluar, caci makinya keluar. Atau perbuatan dosanya muncul lagi, hidup lamanya kembali lagi. Kamu belum tahu siapa saya ya, saya pembunuh. Misalnya contoh, balik lagi jahatnya. Muncul lagi hidup lamanya. Kenapa bisa begitu?
Sebab dia bertobat, tapi masih di permukaan, masih di atas. Pertobatan, saudara, itu mesti radikal, bertobat sampai ke dalam akar. Jadi ada mesti sadar ya, ada yang namanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, mungkin lain waktu saya terangkan, tapi sedikit saya jelaskan. Ada hubungannya sedikit saja. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan. Itu menyucikan dosa kita, itu ya dan amin. Roh kita ditebus, dosa kita ditebus. Dosa kita di masa lalu sejahat apapun dosa kita diampuni. Tapi ingat saudara ya, ada yang namanya akar dosa, radiknya dosa itu ada. Akar dosa mesti dicabut. Ya, manusia tidak bisa cabut akar dosa. Kita dengan kekuatan kita. Anda tidak bisa cabut akar dosa. Nabi, rasul, pendeta, hamba Tuhan, siapapun yang kita sebut luar biasa loh Pak, hamba Tuhan itu Pak, diurapi Tuhan. Sudahlah, mau hamba Tuhan luar biasa disanjung-sanjung, nabi yang hebat pun tidak bisa mencabut yang namanya akar dosa. Hanya Yesus yang bisa cabut akar dosa. Hanya kuasanya yang bisa cabut akar dosa. Minta tolong sama dia, kitanya mau. Tuhan, aku mau cabut akar dosa. Kalau enggak, cuma di permukaan pertobatannya. Nanti kembali lagi tomat, Kristen tobat umat. Ya, mulutnya kotor keluar lagi. Harusnya caci maki udah gak keluar di mulut kita. Mulut kotor, jaga mulut. Kalau Anda gak bisa jaga mulut, Anda belum bertobat. Anda belum bertobat. Pertobatan itu harus sampai ke akar. Kalau gak ada akar, pasti keluar lagi itu. Udah gampang loh jadi orang Kristen. Sampai perbuatan-perbuatan yang nyata dalam dosa. Dosa mulut itu kan caci maki, mulut kotor, mulut yang perkataan yang negatif. Dosa hati, jaga hati, dosa hati itu apa? Ya, perzinahan segala macam ada di hati ya. Semua yang jahat, yang kotor, perbuatan mencuri, merampok, berzina, perbuatan yang kelihatan. Itu akarnya semua di hati. Bertobat mesti di hati. Makanya saya ingat hamba Tuhan dari Chungkwok, John Sung. Saya banyak punya bukunya John Sung. Saya senang belajar John Sung, pelayanannya. Tahun 1935, John Sung itu pernah menyanyikan satu lagu yang sangat lantang. Kalau teman-teman jemaat saudara yang saya gembalakan dari gereja GKA Sion, saya rasa ada pasti kenal dengan John Sung. Karena salah satu pendiri GKA Sion bisa berdiri itu karena dampak pelayanan John Sung. Anda pasti tahu cerita sejarah itu ya, dari GKA pasti ngerti itu. John Sung tahun 35 itu menyanyikan lagu ini. Injil yang heran, lepaskan saya dari segala akar dosa. John Sung itu tahun 1935. Ini hambanya yang luar biasa. Itu bisa bilang tentang akar dosa di masa orang gak ngerti itu. Di masa orang apaan tuh akar dosa. Di banyak orang buta gak ngerti. Tahun 35 John Sung udah berkata, hanya Injil yang heran, kuasa Tuhan yang heran, kuasa firman yang heran, yang bisa mencabut yang namanya akar dosa. Tahun 35 tuh udah ngomong soal akar dosa. Ya heran ya, hamba Tuhan ini saya suka cerita sama jemaat di Jombang. Itu kalau baca Alkitab berjam-jam pakai lampu templok. You know lampu templok? You understand lampu templok? Lampu minyak itu ya. Itu dari tanah. Ada seorang di Cilacap pernah bersaksi, nancep di tanah, maksudnya berlutut dia baca berjam-jam sambil menangis. Saya pernah baca kesaksian, saya punya bukunya. Di Surabaya sih dampaknya luar biasa pelayanan John Sung. Ada banyak gereja berdiri di Surabaya, gereja-gereja Tionghoa berbahasa Mandarin, itu John Sung semua itu, saudara yang mendirikannya itu, dampak pelayanannya. Saya pernah baca kesaksian ketika di Ambon. Itu banjir, turun dari kapal banjir, itu terbelah loh. Itu airnya saudara, itu John Sung. Ketika dia melangkah terbelah loh. Itu orang cuma diciprat-ciprat air sakit sembuh. Bayangin kakek terlalu banyak ribuan banyak orang hadir. Cuma diciprat air, itu banyak orang sembuh. Nah hamba Tuhan ini John Sung bicara soal akar dosa. Hanya Yesus kuasa firman, kuasa Injil yang bisa mencabut akar dosa. Ingat
biangnya 3 dosa. Dosa perbuatan, dosa mulut, dosa pikiran tadi saudara ya. Dosa hati saudara ya. Anda lihat itu akarnya semua di hati. Diberesin. Gak cukup dosa di permukaan, nanti pasti muncul lagi. Hanya Yesus yang bisa tolong. Dan urusan dosa, kita gak boleh kompromi dengan dosa. Kita gak boleh berjinak-jinak sama dosa. Saudara, kompromi sama dosa, berjinak sama dosa itu kayak pelihara anak macan kalau Anda tahu. Anak macan itu kalau kecil kayak kucing ya, lucu, gemesin, aduh lucu banget, imut banget macan kalau kecil. Tapi kalau besar jangan macam-macam sama macan. Orang bisa diterkam sama macan, orang bisa dicakar sama macan, dimakan sama macan, mengerikan matinya. Itu dosa mengerikan. Johnson katakan dosa itu kayak kanker ganas. Tidak boleh berjinak-jinak. Dosa itu kalau dibiarkan dia kuasai kita. Dia makan kita, itu dosa. Dia kendalikan kita, itu pekerjaan dosa. Pelan-pelan tapi dia menguasai. Makanya setan itu radikal. Kalau kita Kristen iman gak radikal, Anda mengasihi Tuhan nih. Anda berkata saya cinta Tuhan pendeta. Tapi saya mau bilang lah, tapi kalau cintamu gak radikal, gak segenap hati. Saya mau kasih tahu ya, daging kita dosa itu radikal. Kalau cintamu sama Tuhan gak radikal, daging akan menguasai kita. Tergerus pelan-pelan cinta jadi tawar dan hilang. Dosa dalam daging itu radikal, setan itu radikal. Setan itu radikal, dosa itu radikal, kanker ganas tuh kayak macan dia. Ada satu ilustrasi yang barangkali saudara pernah baca tentang musafir dan onta. Satu kali musafir dalam perjalanannya, dari pagi sampai petang udah capek, dia mendirikan kemah di padang pasir, padang gurun. Tidur dia dalam kemah, sudah mulai gelap. 1 jam 2 jam kemudian dia tidur, ada yang dorong-dorong punggungnya, berat gitu. Dia bangun, matanya melek-melek sedikit karena capek. Dia toleh sebelah kanan. Kepala unta sama lehernya unta udah masuk kemah. Dia pikir biarin aja lah gitu. Kompromi. Biarin aja lah. Aku capek, untaku juga capek. Dibiarin. Tidur lagi karena capek. Bangun, tidur lagi. Kayak lagunya Mbak Surip saudara ya. Bangun, tidur lagi. Lalu 1 jam kemudian dia merasa ada yang dorong dia merasa kepepet sampai terpojok di kemah. Dia buka mata, dia lihat sekarang separuh badannya unta udah dorong dia masuk di kemahnya. Dia udah terpojok, tapi udah kelelahan, kecapean si musafir ini. Dia maklumnya biarkan saja, yang penting bisa tidur. Anda tahu besok pagi ketika matahari mulai panas, dia terbangun tersengat matahari. Dia terbangun, dia kaget. Kenapa dia tidur bukan di dalam kemah, di luar kemah. Dia cepat bangun, dia buka pintu kemahnya. Ciluk ternyata itu untanya udah menguasai semua kemahnya. Di dalam kemah itu tubuhnya, bosnya, tuannya di luar saudara. Saya mau kasih tahu, dosa kayak begitu cara kerjanya. Setan sama kayak begitu cara kerjanya. Kalau Anda kompromi sama setan, Anda berjinak-jinak sama dosa, gak apa-apa, dosa kecil kok. Tidak ada dosa kecil, dosa besar, dosa itu sama saja. Kalau Anda kompromi, dosa itu radikal loh. Kanker ganas, kayak anak macan. Kalau udah besar, dia terkam kita, dia makan kita. Tidak peduli sama tuannya. Hati-hati sama dosa. Dosa apa saja, 3 dosa tadi hati-hati. Ya, 3 dosa tadi hati-hati. Dari mulai dosa mata, hati. Ya, hati termasuk pikiran sama. Dosa perbuatan, akarnya minta tolong sama Tuhan. Sampai akar, radikal kita pertobatan. Makanya Markus 12 dosa, mengapa sih kita mesti bertobat secara radikal? Kalau kita baca Markus 12 ayat 30, ada dulu statement yang saya tuliskan di bawah tulisan biru itu. Kristen radikal adalah orang Kristen yang menyerahkan hidupnya secara total untuk mematuhi Allah, mentaati Allah. Anda taat gak 100% sama Tuhan? Kalau enggak, ya berarti gak radikal. Radik itu sepenuhnya. Mengakar sama Tuhan, bukan mengakar sama dosa. Makanya Markus 12 ayat 30 Yesus yang ajarkan dalam ayat ini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Bagaimana sih yang namanya mengasihi dengan radikal, percaya kepada Tuhan dengan radikal? Ya dengan segenap hati. Kalau kita bicara kasih, ya kasih kita, jatuh cinta kita segenap hati, segenap jiwa, dan seterusnya. Segenap. Sampai dengan segenap kekuatan. Itu kita berikan pada Tuhan. Gak bisa 50-50. Makanya Matius 6 ayat 24, kita gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Saya baca ya. Matius pasal 6 ayat 24, saya baca begini kata firman, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jelas ya, ini Yesus yang mengajar. Ini the golden rule, ajaran emas Yesus di khotbah di bukit, undang-undang kerajaan sorga. Apa undang-undang kerajaan sorga? Ia katakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Gak bisa kata Tuhan. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini jelas ya, kita gak bisa dikatakan mengabdi kepada dua tuan. Kita mengasihi yang satu, setia kepada yang satu pasti enggak. Enggak mungkin bisa dua-dua setia. Harus salah satu 100%. Makanya soal pilih jalan pun Yesus ajarkan salah satu dipilih. Kamu pilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Jalan lebar itu enak, banyak orang memasukinya kata Tuhan. Tapi ujungnya kamu mati, ujungnya kamu binasa, ujungnya kamu masuk neraka dihukum kekal di sana. Tapi kalau kamu pilih jalan sempit, hidupmu bergelori, hidup kekal di sorga bersama dengan Tuhan. Memang jalan sempit tidak nyaman, sangkal diri pikul salib. Tapi Tuhan ajarkan pilihlah kehidupan, pilih jalan sempit. Anda gak bisa pakai cara sendiri, bikin aturan sendiri, pakai sistem sendiri. Ada berkata, saya mau pilih jalan yang medium, yang tengah-tengah. Nggak ada jalan medium. Coba cari di Alkitab. Sepanjang Alkitab, nggak pernah ada pilihan jalan yang tengah-tengah. Di antara dua yang lebar sama yang sempit, mana yang ada mau pilih? Nggak bisa dua-duanya atau pilih sendiri. Nggak ada. Mana pilih lebar apa sempit? Dua Tuhan atau setan kita mau ikuti. Ya, Indonesia secara politik boleh-boleh saja ya. Indonesia faham pandangan politiknya non-blok. Artinya netral. Tidak blok barat, tidak blok timur. Netral. Ya, faham pandangan politik boleh-boleh saja. Netral. Ya, kepada semua negara netral. Ya, cuman ke Israel saja nggak netral ya kan. Pada negara semua netral. Nggak blok sana, nggak blok sini. Tapi kita lihat, itu negara berpolitik boleh seperti itu. Tapi urusan rohani gak bisa netral. Abu-abu pak saya, masuk neraka ada. Gak boleh abu-abu. Anda lihat satu ayat dalam Matius 12 ayat 30. Ini keras ajaran Tuhan. Dia bilang begini, siapa tidak bersama aku. Jelas ya. Kalau kita gak bersama dengan Yesus, gak ikut Yesus pilihan kita jalan yang sempit, kita gak pilih. Pilih jalan lebar. Ia melawan aku. Woi keras. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Wah lebih parah ini. Iya kan? Jadi jelas ini ajaran Yesus. Kita mau ikut Yesus atau yang lain. Kalau kita nggak ikut Yesus, ya kita sedang melawan dia. Pilih salah satu. Gak bisa non-blok, gak bisa. Pilih salah satu kata Tuhan. Mau bertobat pun bertobat, gak bisa. Makanya jangan bertobat di permukaan. Saya ingat pertobatan dari Bapak pendeta siapa itu namanya Ade Manuhutu, penyanyi yang tahun 80-an kali ya. Ibu-ibu suka lagu ini, bapak-bapak pun banyak yang suka lagu Virgo, kalau nggak salah satunya Nona Ana itu. Oh banyak ibu-ibu yang umurnya di atas saya jauh ngerti lagu ini. Ade Manuhutu kan terkenal di dunia, terkenal bejatnya juga rusaknya kan sebelum jadi pendeta. Kapan bertobatnya dia? Ketika manggung di Temanggung, lagi show di Temanggung, lagi nyanyi, saya lupa lagu apa dia nyanyi begitu, ditemplak Roh Kudus. Ya, dibikin bertobat sama Roh Kudus. Dia masuk ke kamar di hotelnya setelah manggung. Itu kalau nggak salah apa ya, valiumnya dia itu masuk di kloset. Ade Manuhutu itu nggak bisa tidur, matanya melek terus sebelum dia bertobat. Matanya melek, untuk tidur matanya merem, butuh valium.
semacam obat penenang kan Valium. Jadi dia bisa merem kalau minum Valium, pakai Valium. Baru tenang hatinya, matanya tenang bisa merem. Tapi selamanya nggak pernah bisa tidur sampai malam, sampai pagi melek. Mesti pakai Valium, kecanduan Valium. Dia bertobat, dia buang di kloset, lalu di flash, yes dalam nama Yesus. Akhirnya lepas, dia bisa tidur dengan nyenyak. Pulang ke rumah dari Temanggung show itu, dia peluk istrinya, mengaku dosa, maafkan aku ma. Aku udah banyak dosa, zina, simpanan perempuan dan segala macam. Dan diminta ampun sama istrinya. Bahkan minuman keras dia ambil tong besar ya dalam kesaksiannya. Tong besar itu tempat sampah, maksud saya tong yang besar itu. Minuman keras dari luar negeri dia buang di situ. Itu rokok-rokok yang dia punya bukan bungkus-bungkus dus-dusan, itu rokok-rokok dari luar negeri. Dia masukin semuanya, dibakar di tong itu. Dan dia berkata pada anak-anaknya, dia minta ampun pada anak-anaknya. Bilang sama istrinya, mulai sekarang kita ada mezbah keluarga. Itu menurut saya radikal itu. Itu semuanya dia buang dan bertobat. Dari situlah titik tolaknya sampai terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian muncul isu yang lain soal uang segala macam yang lain, itu nggak tahu pasti kita. Tapi yang saya ceritakan pertobatannya, dahsyat pertobatannya. Itu radikal, dari orang yang bejat rusak bertobat. Nah pertobatan itu nggak boleh permukaan, mesti radik sampai ke akar. Kalau enggak pasti kembali lagi, balik lagi. Dan itu terjadi kan, bukan rahasia lagi, kita suka melihat itu terjadi di mana-mana. Udah bertobat balik lagi. Kenapa? Bertobat cuma di permukaan, mulutnya masih rusak yang sama. Padahal kelihatan bagus ya ngomongnya. Tapi begitu dihantam masalah, rusaknya muncul lagi, jahatnya muncul lagi. Karena apa? Cuma di atas pertobatannya, cuma di permukaan. Harus sampai dibersihkan di hati, radikal sampai akar. Akar dosa harus dicabut, hanya Yesus yang bisa. Andanya mesti mau. Andanya mesti mau, kalau enggak bisa. Radikal itu sampai akar saudara. Kalau enggak kembali lagi jatuh bangun. Kayak lagu dangdut jatuh bangun terus saudara. Ada banyak orang kesaksian kan jatuh bangun. Bukan menjelekan hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan juga jatuh bangun. Itu soal radikal kok sebetulnya. Radikal atau tidak? Ayat yang terakhir, mari kita lihat. Wahyu pasal 3 15 sampai 16. Saya baca ayat 15 saudara ya. Saudara dengan saya ayat 16 sama-sama. Bagian yang terakhir, mari kita bengong. Baca ini Alkitab, ayat firman Tuhan. Ayat 15 saya baca. Aku tahu bahwa segala pekerjaanmu, ini kepada jemaat di Laodikia. Kata Tuhan, koreksi Tuhan tepatnya. Engkau tidak dingin dan tidak panas, jemaat di Laodikia. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Suam-suam kuku ya, tidak dingin, tidak panas. Apa yang terjadi? Kalau orang suam-suam kuku, Kristen yang netral, apa yang terjadi? Lihat ayat 16. Sama-sama kita baca ayat 16, 1, 2, dan 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dibuang sama Tuhan. Dimuntahkan. Anda ngerti gak maksud ayat ini dimuntahkan? Gak mau kita menikmati, jijik, dibuang, dimuntahkan. Kita gak mau masuk di tubuh kita. Ada yang salah deh makanan ini. Ada yang kotor. Kita lihat ada yang hitam-hitam. Kita muntahkan, kita jijik, kita gak mau masuk di tubuh kita. Seperti itu Tuhan kepada gerejanya. Seperti itulah sikap Tuhan, cara Tuhan memperlakukan orang-orang percaya. Kalau orang percaya itu ikut dia, ikutnya cuma suam-suam, setengah-setengah. Kalau kamu tidak ikut aku, kamu melawan aku. Kamu gak di pihakku, kamu mencerai beraikan. Loh, Anda mesti nangkep loh itu perkataan Tuhan. Tuhan tidak mau kita setengah-setengah. Ikutlah dengan segenap hati, percayalah dengan segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan segenap kekuatan kita. Aku percaya padamu. Bertobat pun harus segenap hati. Radikal sampai di akar. Jangan cuma di permukaan. Oh bagus dilihat orang. Begitu kena masalah muncul hidup lamanya. Minta tolong sama Tuhan. Aku mau Tuhan bertobat sampai akar. Sampai di akar. Sampai di dalam hati kita disucikan sama Tuhan. Hanya Yesus yang bisa. Kitanya mau. Makanya Tuhan katakan jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Dari situlah muncul segala macam kehidupan. Kejahatan pun muncul di sini di hati. Hati jahat, ya semua jahat. Kalau akarnya masih jahat, masih ada akarnya. Pohon itu kalau dipotong, kelihatannya mati. Tapi selama ada akarnya, tumbuh lagi.
Akar dosa kan begitu kan. Orang yang di permukaan sudah bertobat masih ada akarnya, tumbuh lagi. Jangan-jangan tambah subur. Alkitab katakan jangan-jangan dia tambah jahat, tambah merajalela dosanya. Waduh, tambah gede itu dosanya. Karena masih ada akar, dipelihara, tambah jina. Itu kayak kanker ganas loh akar. Nggak boleh dosa, bikin kita binasa. Udah selamat bagus, Yesus udah dengan segenap hati. Cengli, dia menuntut kita mengasihi dia dengan segenap hati. Radikal cinta sama Tuhan. Percaya radikal cengli menurut saya. Kenapa? Dia udah berikan nyawanya buat kita. Dia lebih dulu dengan segenap jiwanya, hatinya mengasihi kita. Sampai mati di kayu salib. Makanya tidak berkelebihan kalau dia menuntut. Kamu mesti mengasihi aku dengan segenap hati. Lihat jemaat Laodikia dimuntahkan sama Tuhan. Saudara, 7 sidang jemaat di Asia kecil, ada 7 sidang jemaat, itu adanya di Turki kan. Itu gereja itu gak tersisa loh. Ya, hanya Philadelphia yang tidak dikoreksi sama Tuhan karena punya kasih persaudaraan. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi kamu mengasihi aku dengan kasih persaudaraan. Philadelphia ada, tetapi yang lain itu terhapus, tidak ada. Padahal nama jemaat Tiatira, Smyrna, Pergamus, Laodikia, Efesus itu semua ada tertulis. Jemaat gereja ini tertulis dalam kitab Wahyu. Tapi sekarang udah terhapus. Sekarang ganti rumah ibadah yang lain. Kok bisa sih? Bisa dong. Kan dimuntahkan sama Tuhan. Semua gereja, semua orang percaya yang suam-suam kuku. Tuhan gak peduli. Dimuntah. Aku udah peduli sama kamu. Seringkali kita gagal mengalami mujizat seperti ini. Seringkali kita gagal mengalami jawaban doa. Kita gagal mengalami keajaiban pertolongan Tuhan. Ya model-model begini, netral begini, suam-suam kuku. Separuh-separuh percayanya. Kalau ada mau ditolong Tuhan, percaya dengan segenap hati. Jadikan Yesus jadi Tuhan dalam hatimu. Jadi Raja dalam hidupmu. Maka saya percaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya.